kita bersatu dalam doa. Shall we pray together? Bapa Surgawi yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus satu-satunya di atas langit dan di kolong dunia. Kami menghampiri tahta anugerah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang melayakkan kami untuk berbakti dan beribadah. Tanpa dengan Juru Selamat penebus kami Yesus Kristus, tiada jalan, tiada kebenaran, dan tidak ada hidup yang kekal. Untuk itulah kami bersandar dan melalui Kristus Yesus menjadi berkat anugerah yang sempurna untuk kami melayani Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kebaktian ini dan jemaat yang Tuhan kasihi. Kami alaskan semua doa dan permohonan permintaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus satu-satunya. Kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Jemaat semua mengatakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Pendeta Muksim dan tim misi dari gereja ini, True Light Community Church, dan gereja saya di Amerika, yaitu Life Change Baptist Church, bekerja sama untuk mendirikan gereja baru. Mereka sekarang di luar pulau. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberkati gereja di sini dan gereja saya di Amerika. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan yang terambil daripada kitab Roma pasal 12 ayat pertama dan yang kedua, sesuai dengan nyanyi tadi yang mengatakan kita mempersembahkan hidup kita seantero dan keeksistensian kita semua. Suatu judul yang luar biasa, tapi susah untuk dilaksanakan. Tetapi firman Tuhan menuntut kita bersama, dan marilah kita bersama-sama untuk melaksanakannya. Mari kita membaca firman Tuhan. Jikalau ada handphone atau Alkitab, kami mohon dibuka. Kitab Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua yang selalu kita bisa paham, tetapi tidak paham tidak cukup. Diingat di hati dan jiwa kita itu kan cukup. Harus dilaksanakan, dijalani di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan bersabda. Karena itu, bahasa Inggrisnya therefore. Kalau ada istilah sebab itu, karena itu, maka itu, therefore, itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu membicarakan dari pasal pertama kitab Roma sampai ke 11. Lalu roh Tuhan menggerakkan hati Rasul Paulus mengatakan, therefore is a small conclusion. Ya, ada penutup kecil sampai diteruskan sampai pasal yang terakhir. Dan saya akan membicarakan tentang therefore. Kalau Tuhan sudah berfirman, therefore, you harus berdiri dan mendengarkan dan patuh akan perintah. Dan di dalam perintah Tuhan pasti ada janji. Di dalam janji Tuhan pasti ada perintah. Perintah dan janji, janji dan perintah. Terus-menerus berjalan bersama seperti dua kaki dan dua tangan kita yang berjalan dan melakukan pekerjaan. Therefore, lalu mengatakan apa? Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Istilah menasehatkan di asal kata bahasa Greka adalah urge di dalam bahasa Inggris. I urge you. Artinya bukan saja menasehati, tetapi mendorong.
encourage you to do something, ya, I urge you. Atau dengan bahasa Inggris, I beseech you. Suatu perintah, saudara-saudara. Bukan hanya untuk memberikan janji perkataan, tetapi suatu perintah. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, kita harus melakukan. Siapa yang melakukan, Tuhan janji memberkati. Siapa tidak melakukan, Tuhan janji tidak memberkati. Banyak orang Kristen diberkati karena melaksanakan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Banyak orang Kristen ikut Tuhan tidak diberkati karena dia tidak melakukan dan melaksanakan perintah Tuhan. Sebenarnya kalau saudara mau mengerti pasal ini, yaitu pasal 12 ayat 1 ke 2, harus kembali kepada pasal pertama sampai pasal 11. Nah, saya dengan singkat untuk menjelaskan supaya saudara mengerti apa isi daripada kitab Roma sebenarnya. The contents and the context. Konten itu isinya, konteks itu permulaan dan belakangnya di dalam isinya. Pasal pertama, Tuhan mengatakan semua orang kafir adalah orang yang berdosa. Termasuk saudara dan saya. Orang kafir. Maksudnya di luar orang Yahudi. Disebut orang kafir. Lalu pasal yang kedua mengatakan orang Yahudi pun juga orang yang berdosa. Maksudnya dari pasal 1 ke 2, semua orang yang ada di dalam dunia ini, seisi dunia, semua orang berdosa. Termasuk orang Yahudi, termasuk orang kafir, termasuk saudara, termasuk saya. Semua orang berdosa. Maka pasal ketiga mengatakan Allah Tuhan menyiapkan, menyediakan suatu jalan keluar untuk orang yang berdosa dengan iman dan bertobat untuk dibenarkan di hadirat Allah. Itu pasal yang ketiga. Memakai iman kepercayaan orang yang berdosa dibenarkan. Pasal keempat memberikan teladan bahwa bapak daripada orang Israel dan semua orang yang beriman, yaitu Ibrahim, dia adalah teladan yang dibenarkan oleh karena iman kepercayaannya, bukan karena pekerjaannya. Kelakuannya bukan. Banyak orang salah paham bahwa Abraham itu selalu melakukan apa yang Tuhan tuntut, maka dibenarkan. Salah. Tidak ada seorang yang bisa memakai kelakuan untuk dibenarkan di hadirat Tuhan. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Termasuk bapa iman kepercayaan Abraham, bukan karena perbuatannya, karena iman kepercayaan dia kepada Tuhan, lalu dia melakukan segala pekerjaan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan membenarkan dia oleh karena iman kepercayaan. Tetapi di belakang iman kepercayaan itu adalah taat patuh kepada Tuhan, melakukan apa yang dituntut. Tapi iman kepercayaan terlebih dahulu, baru ada perbuatan manusia yang baik dan benar di hadirat Tuhan. Itu adalah isi perintah daripada Tuhan. Kalau meleset, kita percaya apa saja, menganut agama apa saja, tidak akan dibenarkan di hadirat Tuhan. Ini adalah firman Tuhan, bukan perkataan saya. Dan saya pun juga dibenarkan oleh karena iman pertobatan dan patuh kepada perintah Tuhan. Yes. Lalu masuk ke 6 mengatakan orang yang percaya harus dibaptiskan. Pak Muksim 2 hari yang lalu membaptiskan 5 orang, lalu mendirikan gereja baru di Almahera, selatan daripada Ambon. Saya sering ke sana khotbah. Tetapi ini adalah tempat baru, mendirikan gereja baru, di mana tidak ada gereja, kita dirikan di gereja baru. Di mana ada gereja, kita tidak mendirikan gereja lagi. Karena saya tidak suka gereja untuk saingan. Saya suka semua orang mengabarkan Injil, sehingga Injil tersebar di seluruh bumi dan di seluruh dunia.
That's the highest calling. We call it the kingdom ministry. Yang ketujuh mengatakan, orang yang sudah dibenarkan dan percaya kepada Tuhan Yesus seringkali berdosa juga. Siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang tidak pernah dosa lagi, angkat tangan itu tangan yang berdusta. Termasuk pendeta pun setelah melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada, tetap kita mempunyai kelemahan kekurangan masing-masing. Benar saudara-saudara. No one is perfect. Is that correct? No one is perfect in front of God. Tetapi oleh karena percaya, kita dibenarkan. Dan kalau sudah jatuh oleh karena kelemahan dan dosa kita harus bertobat. Percaya Tuhan Yesus, bertobat dan percaya. Setelah percaya Tuhan Yesus, tetap bertobat dan percaya. Terus kita bertobat, percaya, bertobat sampai kita berdiri di gerbang pintu surga. Itu adalah pasal yang ketujuh. Ya. Dan masuk ke 8, Tuhan mengutus roh yang maha kudus. Roh kudus, roh yang maha kuasa. Menolong kelemahan dan kekurangan kita. Menegur hati kita supaya kita berpaling kepada Tuhan. Dan bertobat dan mohon maaf. Tuhan sekali lagi memaafkan. Di mana engkau jatuh, di mana saya jatuh. Kita di mana berdiri. That's the promise of my Lord and my God. Kita tidak ada seorang yang sempurna. Tapi oleh karena Tuhan Yesus, kita disempurnakan. Maka Yesus bersabda, sempurnalah engkau dan saya seperti Allah Bapa di surga. That's a promise and that's also a command. To God be the glory. Masuk ke pasal 9 sampai 11 mengutarakan bahwa bangsa Israel jatuh meskipun mereka dipilih oleh Tuhan. Dan mengganti orang kafir supaya orang kafir pun mendapat keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan Allah. Dan orang kafir sekarang menggantikan orang Israel. Lebih diberkati Tuhan. Lebih dipakai Tuhan. Karena orang kafir menggantikan orang Yahudi. Takut, hormat, percaya akan Tuhan. Itu adalah satu tantangan yang luar biasa agar supaya pilihan daripada Tuhan orang Yahudi bisa bertobat kembali. Oleh karena melihat orang kafir diberkati oleh Tuhan. Itu pasal 9 sampai 11. Lalu masuk ke pasal 12 ayat 1 ke 2. Rasul Paulus digerakkan roh Tuhan meneruskan firman Tuhan mengatakan, therefore, listen carefully. Ya, menelaah Alkitab harus secara menyeluruh. Jangan dicubit-cubit sana sini. Itu bukan firman Tuhan. Kita seringkali memakai Alkitab menjelaskan sesuai dengan keinginan kita. Itu keliru. Kita tidak boleh menggantikan Tuhan untuk bersabda. Karena tidak seorang yang bersabda. Hanya Tuhan yang bersabda dan berfirman. Maka kita harus kembali kepada Alkitab. Mengerti isi hati Tuhan. Back to the Bible in order that we understand the hearts of my God and my Lord. Kita datang ke gereja bukan mencari kesenangan kita ya, mencari kesenangan Tuhan. Kalau kita mencari kesenangan kita sendiri, lebih baik you pergi untuk piknik dan keliling dunia untuk nikmat-nikmat. Gak perlu ke gereja. Ke gereja untuk berbakti, untuk taat, untuk melayani Tuhan. Di mana Tuhan berfirman, kita harus lakukan. Di mana Tuhan memerintahkan, kita harus lakukan. Dan di mana janji Tuhan, Tuhan akan genapi. Terpujilah nama Tuhan. Lalu mengatakan, therefore I urge you. Maka itu saya mendorong kamu. Istilah mendorong. I beseech you. Bukan saja menasihati, tetapi mendorong engkau harus maju ke depan, meneruskan kerohanian perjalanan sebagai orang yang percaya. Yang pertama, mempersembahkan tubuhmu sebagai kurban yang hidup. Itu adalah perintah. That's the command of my God, my Lord, to all of you and to me as well. Tuhan memerintahkan orang yang sudah bertobat dan percaya, taat, mempersembahkan tubuhmu
Bukan yang mati, yang hidup, a living sacrifice. Banyak orang Kristen menyembahkan tubuh yang mati. Pelajari perjanjian lama. Semua kurban persembahan itu mati. Orang yang berdosa datang ke rumah Allah, membawa sapi, membawa domba. Kalau yang miskin, membawa burung untuk disembelih dengan cara pengaliran darah sebagai lambang. Tanpa dengan darah tidak ada jalan dosa yang bisa keluar. Karena Tuhan menuntut. Di dalam darah ada hidup, di dalam hidup ada darah. Tanpa darah tak ada hidup. Tidak ada hidup, tidak ada darah. Maka kalau saudara sudah darahnya beku, berarti you mati. Kalau saya sudah jalannya tidak mengalir, berarti saya sudah nggak hidup. Darah melambangkan hidup. Hidup adalah perlu darah. Darah dipersembahkan Tuhan, apa istilahnya? Supaya yang mati jadi hidup. Saudara, saya ke gereja ini bukan mempersembahkan kita yang mati loh. Yang hidup loh. Karena Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Dan setelah 3 hari bangkit dari antara orang mati. Sehingga setiap orang yang pengikut percaya, melayani. Bukan yang mati, tapi yang hidup. Kita melayani orang yang mati. Demi jalan Tuhan menjadi hidup. Dan menerima hidup yang kekal. That's the promise of my Lord and my God. Demikianlah Allah mengasihi seisi dunia. Supaya siapa yang percaya Tuhan Yesus anak Allah. Tidak akan binasa. Tidak akan mati. Tetapi menerima hidup yang kekal dari Tuhan yang mati sudah hidup selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Tidak ada agama yang menjanjikan ini. Hanya di dalam Kristus ada janji ini. Hidup yang kekal. Saudara-saudara, maka kita datang ke gereja harus melayani. Karena saudara dan saya bukan mati tapi hidup. Melayani Tuhan yang hidup. Maka Tuhan menghidupkan hati dari binasa, dari dosa, dari mati, dari serangan iblis. Agar kita dihidupkan dan melayani Tuhan yang hidup dan menghidupkan orang yang mati karena percaya Yesus menjadi hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Maka pelayan kita itu luar biasa. Maka Tuhan menjanjikan siapa yang melayani aku akan hidup sampai kekal. That's the promise of my Lord and my God. Saya sudah 3 kali pensiun. Whether you trust me or not, I would like to tell you something. Because I want to talk and to speak about something. Saya 3 kali dipensiunkan. Di Singapura saya pensiun. 24 tahun saya melayani di Singapura. Di STT, Singapore Bible College. 24 lebih, hampir 25. Saya pensiun. Di Amerika setelah 10 tahun, saya kedua kalinya dipensiunkan lagi. Saya sedang pensiun loh. Karena saya sedang tidak kerja nikmat. Saya juga manusia loh. Bukan pendeta goblok loh. Saya selalu bekerja keras. Dan mohon Tuhan memberkati saya. Setelah saya setia melayani Tuhan. Dan saya mulai hidup dengan kenikmatan. Saya juga manusia loh. Ngerti apa artinya nikmat loh. Lalu ketika kalinya saya keliling diutus sebagai missionary. Ketika kalinya saya dipensiunkan. Saya hari ini umur 84 tahun berdiri di sini. Dari melayani Tuhan 16 tahun sampai 84 tahun. You hitung saya sudah melayani Tuhan berapa lama. Saya berhak untuk dipensiunkan. Sudah tahu bahasa Inggris retire itu apa? Retire itu apa? Banyak orang salah mengerti. Dikira retire itu berhenti kerja. Bukan, retire itu ganti ban. Re itu ganti. Die itu ban. Banyak mobil.
Retire itu ganti ban supaya bannya menjadi baru, terus berjalan supaya lebih mulus. Karena berpengalaman. Because I have a lot of experience. I do everything. And most of the thing I'm failed. But the Lord helped me to be revived, to be renewed. Retired means you have to go on. Change your tire and get a new tire so that the car can run smoothly and faster. That's the promise of my God. Saya 3 tahun dikatakan oleh dokter di Amerika, 3 more years probably you will not be walking. Sampai sekarang saya kalau berdiri di atas mimbar, saya bersandar kepada kekuatan Tuhan. Tidak pernah berhenti sampai hari ini. Terpuji nama Tuhan. Semua mengatakan amin. The Lord bless you. Because He blessed me, He will bless you as well. That's the promise of my God. Mempersembahkan ini loh. Bukan kuping. Kuping saja tidak cukup. Banyak orang Kristen mempersembahkan kuping, dengar suara Tuhan, tapi tidak kaki, tidak mau dijalankan. Banyak orang Kristen loh. Begitu modelnya. Ya mempersembahkan hidup supaya bisa napas hidup, tapi orangnya di dalam dosa jadi orang mati. Cilaka kamu. Orang Indonesia bilang cilaka 12. Satu kali nggak cukup, harus 12 kali. Nah, itu repot loh saudara-saudara. Ya, kita ini diselamatkan menjadi orang yang hidup, maka tubuh kita dengan roh kita dan jiwa kita dan akal budi dan semua seantero kita harus seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Tidak boleh cuma telinga, tidak boleh cuma mata, tidak boleh cuma mulut. Semua seantero kita, tubuh yang hidup dipersembahkan Tuhan seanteronya. Keeksistensian kita harus dipersembahkan. Setelah kita selamat, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita bukan milik kita sendiri loh. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya loh. You don't belong to yourself. You are being saved. You are being atoned. Tuhan mati untuk kita loh. You dan saya bukan milik kita loh. Semua milik Tuhan loh. Senin dan Sabtu milik Tuhan, Minggu milik Tuhan. Jangan hari Minggu saja milik Tuhan, nggak benar itu. Di gereja seperti malaikat, pulang seperti iblis. Mana gereja bisa maju? Orang yang belum percaya mana bisa percaya, saudara-saudara. Kita ngomong nggak dikerjain. Kita kerjain nggak ngomong. Ngomong harus kerja harus ngomong. Seantero tubuh kita, semua organ kita harus dijadikan organisasi. Organ menjadi organisasi. Organisasi belum tentu organ. Organ organisasi. Keseluruhan milik kita. Milik Tuhan. Saya sering khotbah kemana-mana. Saya keliling dunia. I travel all whole the world to serve my Lord, my God. Saya ini adalah guru Mandarin loh. I'm a Mandarin lecturer. My mother tongue is Mandarin and Chinese and dialects. Saya kemana-mana mengabarkan Injil. Saya sering kali tidur di rumahnya orang Kristen loh. Bukan di hotel. Wah, hotelnya Pak Aswin itu luar biasa Pak. Ya, saya datang ya. Nanti lain kali jangan bosan-bosan sama saya ya Pak ya. Saya sering kali tidur di rumahnya orang Kristen yang baik hati, melayani Tuhan dan melayani hamba Tuhan. Ya. Saya setiap kali duduk di sana untuk memimpin makan atau apa, saya harus minta berdoa. Setelah makan saya mohon berdoa lagi. Dan setiap kali makan saya sebelum makan berdoa, setelah makan berdoa. Karena sebelum makan terima kasih, sudah makan jangan lupa terima kasih lagi. Orang baik sama kamu, you harus terima kasih terus sama Tuhan dong. Banyak orang Kristen diberkati, lupa Tuhan. Diberkati oleh manusia, lupa manusia. Tuhan gak suka loh. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tidak layak dilayani. Kita dilayani karena kita mau melayani. We bless
to be blessed. Now listen carefully. You're blessed to be blessed. And I'm blessed in order that I can bless. And I can be the blessing to others. Now listen carefully. Saudara tidak boleh terus terima loh. Harus keluar loh. Ya, gereja saya harus keluar untuk menginjili. Mendirikan gereja di mana-mana yang tidak ada gereja. Itu gereja saya. Ini gereja Tuhan. Juga Tuhan berkati begitu. Makanya Pak Muksib pergi kemana-mana untuk mendirikan gereja. Dan gereja saya di Amerika. Sempat. Seluruh menyempat. Karena ini panggilan Tuhan yang luar biasa. Ma'agu. The Great Commandment. Vision plus mission equalize Great Commission. Saya baru dari Semarang loh. Untuk seminar di STT Semarang. Saya panggil semua murid dan guru. Kalau you tidak menginjili, you tidak usah ke sini. Ini tempat diutus untuk menginjili. Betul Pak. And you have to stand there. You are standing on the holy ground and replied, my Lord, my God, say, I'm here, send me. Because Jesus said, as my Father sent me, I sent you. That's a command. And then I always stand there and respond to my Lord, my God. I'm here am I, send me. Suatu panggilan yang agung dan mulia. Untuk memanggil orang yang mati bangkit sama Tuhan Yesus. Dan hidup kekal sampai selamanya. That's the promise of my Lord. Lalu yang kedua, saya singkatkan. Bukan saja harus semua dipersembahkan. Yang paling penting hatimu harus terus di dalam Tuhan. Pikiranmu harus di dalam Tuhan. Saya setiap hari berdoa, Tuhan saya di sini sampai umur 84 masih kuat jalan-jalan kemana-mana menyembahkan Tuhan. Tuhan pakai waktu saya masih kuat jalan, kuat berbicara. Pakailah aku sampai menit dan detik yang terakhir. Isn't that wonderful? Dan Tuhan janji, kalau you sungguh-sungguh mempersembahkan seantero hati, jiwamu, pikiran kamu, not to confirm, that to be confirmed. Pikiran hati kita tidak boleh dirubah sesuai dengan duniawi. Kita harus dirubah menjadi orang milik surgawi. Orangnya tinggal di dunia, hatinya selalu di surga. Ingat itu. Tubuh dan aku, keseanteronya itu hidup di dalam dunia. Jalan-jalan dunia. Kerja-kerja dunia. Makan-makan dunia. Semua orangnya di dunia. Tapi you bukan milik dunia. Listen carefully. That's my Lord's prayer in John chapter 7. They live in this world. Oh Lord my God, they don't belong to this world. Isn't that wonderful? Orang Kristen bukan milik dunia, tapi hidup di dalam dunia. Yes, we live in this world, but we don't belong to this world. Kalau you orang di sini, dan semua hatimu, pikiranmu, dan semua milikmu di sini, you bukan Kristen, Kristen KTP. Tahu KTP? Kalau tidak ada KTP, you tidak bisa jalan. Saya tidak punya KTP. Karena saya pendul itu namanya penduduk luar negeri. Saya pendul loh. Saya pendul, apa pendul? Bukan tinggal di Indonesia. Penduduk luar negeri, tapi saya masih orang Indonesia loh. Saya orang Indonesia, seharusnya milik Indonesia, tapi hati saya dipanggil Tuhan untuk hidup ke seluruh dunia bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Bagaimana hidupmu setiap hari? Milik Tuhan apa milikmu? Atau milik orang lain? Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, hatimu harus milik Tuhan. Yesus umur 12 duduk di bait Allah. Lalu orang tuanya mencari dia. Karena mereka pulang, Yesus tidak pulang rumah. Pulang 3 hari di jalanan, kembali lagi ke rumah Allah 3 hari, 6 hari loh. Lalu ibu dari Yesus mengatakan, Maria,
Mengapa engkau bikin susah kita orang tua cari-cari hampir 1 minggu. Kok enggak pulang rumah ya kamu ya. Orang ibu yang mengatakan ngomel kepada anaknya Yesus Kristus umur 12. Jawab Yesus, bukankah anak Allah harus tinggal di rumah Allah Bapa? Is that correct? Is that correct? Bukan orangnya tinggal di rumah, hatinya tinggal di rumah Bapa. Sebuah kelakuan setiap hari untuk Allah Bapa. Karena aku orangnya di dunia, tapi aku bukan milik dunia. That's me. I live in this world, but I don't belong this world. So I travel everywhere. I don't have house. I don't have house. Kalau expense saya, uang saya dipakai untuk keliling dunia, saya bisa beli rumah 3 rumah di Amerika. Saya ulangi lagi ya. Kalau saya memakai travel expenses, saya kumpulkan dari umur 16 sampai sekarang umur 18 masih traveling, saya bisa beli 3 rumah di Amerika Serikat. Dan rumah di California sekarang itu mahal luar biasa. Itu sebabnya banyak homeless. I've been in United States for 55 years. I'm an American. I'm a citizen. I know everywhere. Saya keliling 1 tahun di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, saya semua tahu. Karena apa? Saya dipanggil untuk melayani. I'm called to serve my Lord, my God, and to serve you as well. Saya ada pelayan. It's a servanthood ministry, you know that? I'm a servant, I'm the doulos of God. Bahasa Greek, doulos. Plural number is douloi. Ya, kita dipanggil untuk melayani. Yang terakhir, bukan saja kita hendak mempersembahkan seantero hidup kita untuk Tuhan. Taat hati selalu di rumah Tuhan, di surga orang yang masih di dunia. Dan yang terakhir, semua harus menyenangkan hati Tuhan. Baca ayat 1 sampai 2, baca berapa yang? Loh, saya tanya kamu kok. Ayat 1 sampai ayat 2, kitab Roma pasal 12, berapa yang? Saya bacakan 6 yang. Ingat kamu, kalau baca firman harus hati-hati. Jangan meleset. Saya bacakan yang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang pertama loh ya, yang ya, ingat ya, yang apa? Yang hidup. Kesatu yang hidup. Yang kedua yang apa? Yang kudus. Ketiga yang apa? Yang berkenan kepada Allah. 3 yang loh ya. Ayat 2, yang lagi 3 kali loh. Baca kalau tidak percaya. Ayat pertama 3 yang, ayat kedua 3 yang. Saya teruskan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti kehendak, membedakan apa kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Yang sempurna. Now listen carefully. There are 6 yangs in Indonesian. Yang, repeatedly, yang. Why? Because if you want to be called by God and to serve the Lord and serve the man, you have to be perfect. Yang sempurna, yang terakhir. Artinya Tuhan berkenan, Tuhan berkata, itu baik. Itu baik. Manusia ngomong baik tidak ada gunanya. Tell me the truth. When someone says good, it doesn't good enough. When God says, it is good, perfect. When my Lord, my God, you created heaven and earth, and he said, everything is good, and we make him in trouble. We make everything not good. Itu manusia namanya.
Tuhan selalu menciptakan, mengerjakan semua sempurna. Manusia merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi dia kembali lagi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan dia berkata kepada Allah Bapa, you are good, you are good, you are good. Karena kita kembali kepada Tuhan, keluar dari segala dosa dan gelap. Tuhan mengatakan, lakukan apa perintahku. You will be perfect like my heavenly Father in heaven. You are good. You are good. I'm good. Not only good. You are excellent. You are excellent. I'm excellent. And God said, you are perfect. Perfect.